إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار يا أيها الناس معاشر المسلمين jamaah Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merupakan nikmat yang agung kepada keseluruhan manusia ini. Terlebih khusus adalah kaum muslimin ketika Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka seorang rasul yang mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kaum mukminin ketika Allah Azza wa Jalla mengutus pada mereka seorang utusan, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dari kalangan manusia, untuk membacakan kepada mereka kitab Allah, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan untuk membersihkan mereka dari noda-noda kesyirikan menuju ketauhidan, dari noda-noda kemaksiatan menuju ketaatan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan untuk mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah, dan mengajarkan apa-apa yang belum mereka ketahui, yang sebelumnya mereka itu berada di atas kesesatan yang nyata. Sehingga wajib bagi setiap muslim untuk berusaha mengikuti Nabi yang mulia ini, sehingga dia bisa mendapatkan keselamatan, bisa mendapatkan petunjuk yang dibawa oleh beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an telah menyeru kepada ahli kitab dan menegaskan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang dengan cahaya dan petunjuk yang nyata. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri wa yahdihim ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. Sungguh dia telah datang, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada kalian dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan kitab yang nyata, kitab yang jelas petunjuknya, kitab yang tidak ada keraguan tentang kebenarannya, yang akan memberikan hidayah. Dengan kitab tersebut, siapa saja orang-orang yang mengikutinya, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Siapa saja yang mengikuti jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla akan menunjukkan kepadanya jalan keselamatan dan akan menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Jadi siapa saja menginginkan hidayah, siapa saja menginginkan keselamatan, siapa saja yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala,
untuk berada di atas siratal mustaqim, maka wajib mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus, siratal mustaqim. Jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, yang wajib bagi kita untuk menitinya. Fattabi'u. Allah perintahkan kepada kita semua untuk mengikuti jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian tercerai-berai dari jalan yang lurus tersebut. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itulah Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada kalian agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Pada ayat-ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita semua untuk mengikuti siratal mustaqim, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus, tidak lain adalah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini, agama yang hak ini tidak akan bisa kita ketahui kecuali melalui jalan beliau. Sehingga pada semua perkara-perkara dalam agama wajib kita mengembalikan kepada bimbingan beliau, pada perkara yang kecil maupun yang besar, pada perkara yang urusannya pribadi maupun kebersamaan, semuanya wajib untuk mengembalikan kepada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat-ayat yang banyak Allah Azza wa Jalla telah mengancamkan kepada siapa saja yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya penyelisihan kepada Rasulullah pada perkara yang kecil maupun yang besar merupakan penyelisihan kepada Allah. Sebagaimana ketaatan Rasulullah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa saja yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa saja menyelisihi Rasul, al-musyaqqah, yaitu seseorang menyelisihi Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di satu jalan dan dia menempuh jalan yang berkebalikan. Allah Azza wa Jalla telah mengancamkan kepada orang-orang yang seperti ini dengan ancaman yang keras dalam ayat yang mulia ini. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa saja yang menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Maka sungguh akan kami biarkan kemana dia berpaling. Dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla menempuh jalan kesesatan, sehingga kita lihat orang semakin jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun akan semakin jauh tenggelam di dalam kesesatan. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, dan hasil akhirnya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam wa sa'at masira, dan sungguh neraka itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ayat yang cukup bagi setiap muslim untuk berhati-hati. Jangan sampai dalam kehidupan dia ada penyelisihan terhadap sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup bagi setiap mukmin untuk bersegera menjamu seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya keengganan kepada seruan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan bentuk keengganan untuk masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadits yang masyhur dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Sungguhnya setiap umatku ini akan masuk ke dalam surga kecuali mereka-mereka yang enggan. Aneh. Orang-orang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Maka para sahabat radhiyallahu alaihim bertanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa ini orang-orang yang sangat bodoh, orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa saja yang mentaati aku maka sungguh dia akan masuk ke dalam surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Dengan keengganan dia untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, hendaknya kita tumbuhkan pada diri-diri kita ketundukan kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Kapan saja kita mengetahui suatu sunnah, maka kita laksanakan. Kapan saja kita mengetahui suatu petunjuk dan kebenaran, maka kita segera mengambilnya dan mengamalkannya. Allah Azza wa Jalla telah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang demikian ini sifatnya, sebagaimana dalam firman-Nya, wa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kapan saja datang kepada kalian dariku hidayah, kapan saja datang kepada kalian petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka siapa saja yang mengambil petunjuk tersebut maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tidak akan tersesat ketika menjalani kehidupan di dunia, karena dia mendapatkan petunjuk dari kitab yang mulia dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjaga, dan tidak akan sengsara ketika di akhirat, karena Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari nerakanya yang menyala-nyala. Akan tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah at-taufiq lima yuhibbuhu wa yarda. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, telah kita ketahui pentingnya dan wajibnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahayanya menyimpang dari petunjuk beliau atau bahkan berpaling dari petunjuk beliau. Di antara ancaman yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi mereka-mereka yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Azza wa Jalla akan turunkan kepada mereka fitnah. Allah telah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah beliau, menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah memerintahkan suatu perkara, dia malah mengatakan tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perkara, dia malah memilih perkara yang lain. Berhati-hati. An tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hati, jangan sampai dia ditimpa oleh fitnah dan ditimpa dengan azab yang pedih. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengancam siapa saja yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditimpakan kepada dia fitnah. Dan sungguh apa-apa yang menimpa kaum mukminin dari ujian demi ujian, baik itu yang datang dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang kufar, dan apa-apa yang terjadi di kalangan mereka dari perpecahan dan perselisihan yang begitu banyak, kecuali dikarenakan penyelisihan mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tidak akan mungkin ada kedustaan dan kebohongan padanya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan hak dan wajib kita beriman.
falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ditimpa fitnah dan ditimpa azab yang pedih ketika menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak perintah-perintah dan bimbingan-bimbingan beliau yang dilecehkan oleh manusia, ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin. Maka wajib bagi kaum muslimin yang menginginkan keselamatan agamanya dan menginginkan tegaknya agama tersebut untuk kembali menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, dan pada kehidupan yang lebih luas dari itu. Namun yang menjadi kewajiban kita masing-masing, saudara-saudaraku fillah, adalah menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena tidak akan mungkin sunnah tersebut tegak apabila kita tidak mengawali dari diri kita sendiri. Kapan saja kita mendengar satu hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita amalkan. Kemudian kita seru keluarga dan anak-anak kita. Kita seru orang tua dan saudara-saudara kita dan seterusnya. Karena pada yang demikian itu terdapat jalan keselamatan dan jalan keluar untuk mengangkat kehinaan umat ini menuju kepada kemuliaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengkhabarkan kepada kita tentang sebab kemunduran kaum muslimin, tidak lain karena mereka terjerumus dalam penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah dan terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah. Jalan keluarnya adalah hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka kembalinya seorang muslim kepada agamanya adalah dengan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu perkara saja diremehkan oleh kaum muslimin menyebabkan perselisihan di antara mereka, maka bagaimana ketika penyelisihan itu begitu banyak? Dalam Sahihain dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kalian luruskan saf-saf kalian, atau kalau tidak Allah Subhanahu wa taala akan jadikan perselisihan di antara kalian. Lihat, satu perkara dalam masalah ibadah yang utama, yaitu salat. Ketika kaum muslimin tidak mau merapatkan saf mereka, tidak mau meluruskan saf mereka, Allah Subhanahu wa taala telah ancam melalui khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ditimbulkan perselisihan, ditimbulkan pertikaian di antara kaum muslimin. Dan ini kita lihat betapa jarang kita melihat saf-saf yang lurus dan rapat. Padahal lurusnya saf, rapatnya saf merupakan kewajiban yang harus ditegakkan dalam jamaah-jamaah kaum muslimin. Sehingga dengan sebab tersebut tercipta ukhuwah dan mereka terhindarkan dari perselisihan dan permusuhan. Kalau kita melihat sejarah ma'asyiral muslimin, di mana para sahabat radhiyallahu alaihim, umat yang paling utama, ditegur oleh Allah Azza wa Jalla dalam beberapa keadaan ketika mereka melakukan penyelisihan pada salah satu perkara di antara perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada perang Uhud, ketika Rasulullah merintahkan pasukan yang berada di gunung untuk tidak turun, akan tapi ketika mereka beristihad melihat terpukul mundurnya orang-orang kufar dan melihat ghanimah yang ada di depan mata, mereka pun turun. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan teguran dan pelajaran bagi kita semua dengan terpukul mundurnya kaum muslimin saat itu dalam peperangan Uhud, sehingga gugur dalam peperangan tersebut jumlah yang tidak sedikit. Ini para sahabat radhiyallahu alaihim dengan ijtihad mereka, bukan sebagai bentuk secara terang-terangan untuk menyelisih perintah Rasul, akan tapi Allah berikan teguran sebagai pelajaran bagi kita semua. Dan dalam perang Hunain, ketika Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam ayatnya, wa yauma Hunain
id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum minallahi syai'a. Dan dalam peperangan Hunain, ketika telah menjadikan kalian bangga, menjadikan kalian ujub dengan jumlah kalian, karena saat itu kaum muslimin begitu banyak yang ikut dalam peperangan, dengan bertambahnya mereka-mereka yang masuk Islam setelah pembukaan Makkah, maka sampai-sampai pada sebagian sahabat timbul perasaan bahwasanya kita ini tidak akan terkalahkan. Sebagian kecil saja merasa demikian, dan ini termasuk penyelisihan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bimbingkan, karena kemenangan dan kejayaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari jumlah. Maka Allah berikan suatu teguran sehingga dalam peperangan tersebut kaum muslimin terpukul. Walaupun kemudian Allah Azza wa Jalla berikan pertolongan dan menangkan mereka atas musuh-musuhnya. Namun ini semua menunjukkan bahwasanya penyelisihan terhadap sunnah, penyelisihan terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akibat yang fatal. Maka wajib bagi kita kaum muslimin untuk bersemangat mengikuti sunnah tersebut, sehingga termasuk mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan keselamatan dan janjikan dengan kehidupan yang bagus di akhirat kelak. Namun siapa saja yang menyelisih dan berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit, kehidupan sempit di dunia, di alam kuburnya dan di akhirat. Dan akan kami bangkitkan mereka itu di hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa nas'alullaha taufiq.